Hai semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan melanjutkan kembali sebuah alur cerita seri drama Korea yang berjudul Who Are You atau School 2015 episode keempat. Untuk yang belum menonton episode sebelumnya, silahkan klik icon di layar atas ya. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like dan subscribe aja. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung lanjut ke ceritanya. Sebelumnya, kita akan flashback sebentar ya guys mengenai hubungan antara Eunbi dan Eunbyul. Jadi mereka ini memang saudara kembar identik yang dibesarkan di panti asuhan yang berbeda. Suatu ketika, ibuku Eunbyul mengunjungi panti asuhan Love House dan selalu memperhatikan Eunbi dari kejauhan. Hingga suatu saat, ketika ibu ke panti asuhan lain, dia melihat Eunbyul yang dia kira adalah Lee Eunbi. Kemudian mengadopsi Eunbyul sebagai putrinya. Eunbyul yang tidak tahu apa-apa hanya mengiyakan saja. Itulah sebabnya ia merasa bersalah ketika ia tahu bahwa Eunbi sampai saat ini tinggal di panti asuhan Love House dan seharusnya yang diadopsi adalah Eunbi di usia mereka saat itu. Nah, sekarang Eunbi sudah mengetahui semuanya karena dia menemukan catatan Go Eunbyul mengenai kisah adopsi mereka. Kembali ke cerita saat ini, ibu Go Eunbyul terkejut ketika menemukan sepucuk surat dari Lee Eunbi yang berisi permintaan maaf bahwa dia bukanlah Go Eunbyul melainkan Lee Eunbi yang dibesarkan di panti asuhan yang berada di Tungyong, yaitu panti asuhan Love House. Dan Eunbi juga berterima kasih untuk segala kenangan yang ia dapat selama ingatannya hilang. Selesai membaca surat dari Lee Eunbi, ibu bergegas pergi ke Tungyong untuk memperjelas segala hal. Di sisi lain, Eunbi yang kembali ke Tungyong mencoba untuk mencari kepastian mengenai Go Eunbyul saat ia diselamatkan. Namun, informasi yang ia dapatkan sungguh mengejutkan. Petugas di sana mengatakan tidak ada yang diselamatkan bersamanya saat ia tenggelam, melainkan tim pencarian menemukan jenazah di lokasi yang sama. Mendengar hal itu, Eunbi teringat kembali saat ia diselamatkan oleh Go Eunbyul. Wah, jangan-jangan jenazah ini memang jenazahnya Go Eunbyul ya guys. Lanjut. Scene beralih ke tempat penyimpanan abu. Dengan mata yang berkaca-kaca, Eunbi berdiri di depan sebuah loker kaca berisi wadah abu yang bertuliskan nama Lee Eunbi. Dan terlihat fotonya bersama Rajin, yaitu anak panti asuhan Love House. Di sekolah, Guru Kim bertanya mengapa Eunbyul tidak masuk hari ini, namun tidak ada satupun murid yang mengetahuinya, baik itu Han Ye-an ataupun Song Ju dan Si Jin. Beralih ke panti asuhan Love House, ibu Eunbyul yang sudah sampai di sana terlihat panik dan menanyakan keberadaan Lee Eunbi. Ibu panti langsung mengenalnya karena nama Song Mi-kyung, yaitu ibu Eunbyul, adalah nama yang sering mengirimi Eunbi hadiah. Kemudian, ibu panti memberikan sebuah kotak berisi barang-barang milik Eunbi dan membuatnya terkejut karena melihat seragam Eunbi dan foto-fotonya yang tampak persis dengan Go Eunbyul, putrinya. Ibu panti pun menjelaskan bahwa Eunbi memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena ia menjadi korban bully teman-temannya di sekolah. Ibu Eunbyul pun menanyakan keberadaan abu Eunbi dan scene beralih ke tempat penyimpanan abu. Di penyimpanan abu, ibu melihat Eunbi yang sedang menangis. Ia menghampiri Eunbi dan tak sanggup menahan air matanya. Ia bahkan hampir terjatuh dan memohon kepada Eunbi agar mengiyakan pertanyaan bahwa dia adalah Go Eunbyul, putrinya. Mendengar hal itu, Eunbi hanya bisa meminta maaf dan menyangka bahwa kematian Eunbyul terjadi saat ia berusaha untuk menyelamatkan Eunbi. Di depan panti asuhan Love House, Eunbi dan ibu terdiam sejenak di dalam mobil. Eunbi memutuskan untuk kembali ke panti asuhan. Saat ia turun dari mobil dan berjalan menuju panti, ibu kembali teringat kenangan yang telah terjadi bersama Eunbi, sehingga membuat ibu tak kuasa untuk melepaskan Eunbi. Dia berlari dan memohon agar Eunbi tetap tinggal bersama ibunya dan hidup sebagai Go Eunbyul. Sejak saat itu, Eunbi yang sudah mengetahui siapa dirinya sebenarnya berusaha menjalani hidup baru sebagai Go Eunbyul. Meskipun terlihat sulit, namun ia bahagia karena memiliki ibu seperti Song Mi-kyung. Sebelum berangkat ke sekolah, ia memakai tag name milik Go Eunbyul sembari berkata seolah Eunbyul di hadapannya bahwa ia akan hidup sebagai Go Eunbyul tanpa membuat Go Eunbyul malu.
언니는 부끄럽지 않게. Ketika Enbi naik bus menuju sekolah, Hanian yang tak sengaja melihat Enbi segera mengejarnya dan duduk tepat di belakang Enbi. Ia memulai mengirim SMS dan menanyakan mengapa ia tidak masuk sekolah. Enbi yang menjawab bahwa ia bolos sekolah terlihat bukan seperti Go Eunbyul, sehingga membuat Hanian bertanya, apakah kamu benar-benar Go Eunbyul? Membaca SMS itu, Enbi hanya bisa terdiam. Melihat ekspresi Enbi, Hanian mengejutkannya dari belakang dan mereka pun saling tertawa. Di kelas, Songju melihat catatan Enbi dan merasa aneh karena tulisan Eunbyul yang sekarang sangat berbeda dengan tulisannya sebelum hilang ingatan. Songju mengatakan bahwa di film-film meskipun seseorang mengalami hilang ingatan, kemampuan mereka akan tetap sama. Bahkan ia bertanya kepada Hanian jika ia hilang ingatan, apakah ia juga kehilangan kemampuan berenangnya? Tapi Hanian menjawab dengan santai bahwa bisa jadi ia seperti itu. Enbi yang agak kikuk memutuskan untuk beristirahat di ruang kesehatan sekolah. Di sana, Enbi melihat Taekwang yang kemudian duduk di sebelahnya dan terjadi sedikit percakapan yang membuat Enbi cukup terhibur. Tiba-tiba Enbi berkata untuk jangan pernah percaya apapun yang ia katakan karena ia benar-benar seorang pembohong. Salah satunya adalah ketika ia berkata bahwa ia adalah Go Eunbyul. Mendengar hal itu, Taekwang tersenyum dan beranggapan bahwa itu adalah sebuah candaan. Kemudian ia mengungkapkan rahasianya bahwa ia adalah putra dari seorang aktris terkenal. Namun Enbi hanya tersenyum menganggap itu hanya sebuah lelucon saja. 고은별이다. Pada saat jam istirahat, terjadi perkelahian antara Taekwang dan Gi-tae karena Taekwang mendengar Gi-tae bersama teman-temannya yang menggosipkan aktris bernama Song Hye-yeon tanpa mengetahui bahwa itu adalah ibunya Taekwang. Enbi yang berusaha menenangkan mereka justru terdorong dan terjatuh. Hanian yang melihatnya merasa marah dan melerai mereka hingga guru Choi pun datang. Taekwang yang melihat Enbi terluka berusaha mendekat dan merasa bersalah. Sepulang sekolah, Songju menjelaskan bahwa beberapa hari sebelum Eunbyul menghilang, dia terlihat sedikit aneh. Bahkan, ia tidak mau berbicara dengannya. Si Jin berkata bahwa Eunbyul bertengkar dengan seorang pria di dermaga pada malam hari. Kemudian, keesokan harinya, ia melihat luka di lehernya. Mendengar hal itu, Eunbi teringat Yi-an yang juga menanyakan mengenai luka di leher Eunbi. Ia pun menemui Yi-an di tempat latihan dan mulai menanyakan apakah Yi-an yang menemuinya di dermaga pada malam itu. Namun Yi-an mengelaknya sehingga membuat Eunbi semakin bingung. Sementara itu, di rumah Taekwang terjadi sedikit perselisihan antara Taekwang dan ayahnya. Taekwang diminta untuk pergi melanjutkan sekolahnya di luar negeri saja. Ayahnya meminta hal itu karena ia seringkali membuat onar di sekolah ayahnya. Mendengar hal itu, Taekwang merasa kesal dan mengatakan sesuatu yang membuat ayahnya menampar Taekwang. Taekwang pun pergi melampiaskan kemarahannya di tengah jalan raya sembari berteriak seakan meluapkan apa yang dia rasakan. Di sisi lain, Eunbi baru saja pulang dari supermarket. Dia melewati sebuah jembatan dan berpapasan dengan Taekwang. Saat itu, Taekwang menghampirinya dan bertanya mengenai keadaan Eunbi. Seharusnya dia tidak ikut campur dalam perkelahiannya tadi siang. Eunbi berkata bahwa ia baik-baik saja, karena lukanya pun sudah sembuh. Selepas itu, Taekwang meminta Eunbi agar menemaninya dan mereka pun bermain-main berdua. Terlihat jelas Taekwang sangat senang dan tersenyum lepas ketika ia mengajari Eunbi dengan solo wheel-nya. Tiba-tiba Hanian yang datang berniat untuk memberikan medali emas yang ia peroleh dari turnamen berenang, sedikit cemburu melihat kebersamaan Eunbi dan Taekwang. Keesokan harinya di sekolah ada murid baru yang sepertinya menuju ke kelas Eunbi. Siapakah murid barunya? Jeng jeng! Ya, ternyata dia adalah Kang Soo-young, si tukang bully di sekolah lama Eunbi. Saat dia masuk ke kelas, Eunbi yang sudah mendapatkan kembali ingatannya sangat terkejut dan terlihat menatap Kang Soo-young dengan sangat canggung. Begitupun sebaliknya. Nah guys, jadi keputusan Eunbi untuk hidup sebagai Eunbyul memang tidaklah mudah. Apalagi sekarang dia harus bertemu kembali dengan orang yang pernah menyakitinya dulu. Belum lagi Hanian yang dari kecil memang menyukai Eunbyul tidak tahu kalau Eunbyul yang sekarang adalah Eunbi. Kira-kira apa yang akan terjadi ya jika Hanian mengetahuinya?
Berbeda dengan Taekwang yang sebelumnya nggak pernah deket nih sama Eunbyul. Dan tiba-tiba dia mengenal sosok Eunbi yang sepertinya Taekwang jadi suka sama Eunbi yang sekarang. Di episode ini kita masih menyayangkan tentang hilangnya Eunbyul yang asli. Apakah Eunbyul benar-benar sudah meninggoy? Nah, untuk kalian yang mau menyimak kelanjutan ceritanya, stay tune terus di channel ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian ceritanya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.